Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amram Pak Jisi, tukang bentor yang tiba-tiba dengan izin Allah menjadi ahli pijat refleks. Video kali ini saya akan memberikan tutorial terapi pijat mandiri seluruh badan untuk menjaga kesehatan. Sebelum saya mulai tutorialnya teman-teman, jangan lupa bantu si tukang bentornya ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan videonya kepada teman-temannya. Dan jangan lupa juga bagi yang memiliki berbagai macam keluhan penyakit, kesini saja cari si tukang bentor yang tiba-tiba dengan Allah menjadi ahli pijat refleks teman-teman. Jadi inilah tutorialnya teman-teman. Beginilah saya setiap harinya setelah saya istirahat kalau sudah terapi pasien. Ini saya begini setiap harinya dari kaki ini teman-teman, begini modelnya ini. Setiap hari diterapi dari kaki. Ini dari atas, ini ke bawah. Ini dikasih begini sampai rasa sakit itu hilang teman-teman. Ini untuk menghindari ini yang sering kesemutan kakinya, kebas, mati rasa ini di telapak kaki teman-teman. Begini saja, tidak terlalu keras tekannya. Setiap hari ini Pak Amran lakukan di rumah kalau sudah istirahat, tidak menerima lagi pasien kalau jam 1 malam. Nah, jadi ini teman-teman, ini dikasih begini, ini untuk mencegah ini yang sering kesemutan kakinya, pegal-pegal. Nah, jadi yang memiliki keluhan diabetes tinggi teman-teman, ini setiap hari ini 4 jari ini dari atas mata kaki teman-teman dikasih begini, ini tidak keras juga, yang penting ada tekanan sedikit teman-teman. Nah, jadi begini lagi dari atas paha juga dikasih begini. Nah, inilah yang selalu saya lakukan setiap hari ini, setiap malam kalau tidak ada lagi pasien saya kerja. Jadi sambil menunggu pasien saya juga terapi mandiri untuk menjaga saya punya kesehatan teman-teman. Nah, jadi ini lutut setiap hari juga digoyangkan ini. Ini untuk mencegah kolesterol ini teman-teman. Harus tetap dijaga ini tempurung lutut goyang. Nah, jadi begini teman-teman, terus ini ditarik ini begini sampai ada rasa sakit di sini teman-teman ini. Jadi kalau sudah ada rasa sakit ini tahan 1 menit minimal. Ini baru dilemaskan lagi begini teman-teman. Itu rasa kebasnya itu akan hilang. Mati rasanya juga, gulanya juga insya Allah kembali normal. Itu 4 jari di atas mata kaki. Nah, jadi dikasih begini lagi teman-teman sampai itu rasa hilang, itu di rasa sakit itu hilang di betis. Nah, jadi begini lagi. Nah, terus ini dipijit juga di telapak kaki ini teman-teman. Nah, begini juga, ini yang satu juga. Terus ini ditepuk-tepuk begini teman-teman, pelan-pelan saja ini. Nah, jadi sudah itu lagi teman-teman. Bagian tangan lagi ini begini, ini ada itu nih. Bagian tangan ini untuk menghindari ini yang sering kesemutan tangannya kalau naik motor, bawa mobil, supir mobil teman-teman ini. Ini dilemas-lemas, ini dikasih lemaskan ini baru dipijit. Nah, terus ini juga dikasih begini tangannya teman-teman ini. Nah, ini itu apabila yang sering itu pegal-pegal dia punya tangan ini, mati rasa kayak kaku itu, kesakitan di sini teman-teman, karena darah itu tidak sampai ke sini, sampai di sini darah itu. Nah, jadi begini juga ini. Nah, terus begini dilemaskan lagi teman-teman. Nah, yang satu juga. Nah, jadi inilah ini setiap harinya ini Pak Amran lakukan kalau sudah kosong lagi pasien di rumah teman-teman. Nah, ditekuk begini. Terus dilemas-lemas.
Jangan sering dikasih begini teman-teman, ini juga yang bikin parah ini. Persendian kalau sering dikasih bunyi-bunyi di kereta. Nah, jadi setiap hari teman-teman dibagi ini. Ini Pak Amran ini sementara memberikan tutorial kepada teman-teman. Ini saya juga ini tidak biasa ini kalau tidak merokok teman-teman, jadi saya minta maaf. Nah, terus dikasih begini teman-teman. Ini untuk memperlancar semua peredaran darah ini dari kaki sampai ke otak teman-teman, seluruh badan ini. Tutorial pijat terapi mandiri ini untuk menjaga kesehatan seluruh badan. Menurut persis saya si tukang bentor yang tiba-tiba dengan izin Allah menjadi ahli pijat refleks. Terus dibalik lagi teman-teman, begini. Terus dicondongkan badan ke depan. Terus dikasih tenaga bagi yang di lengan teman-teman, terus ke belakang juga. Begini teman-teman, ya lemas saja begini. Begini teman-teman. Terus begini juga, sampai ada rasa bunyi di kedengaran bunyi ini di daerah pinggang ini. Begini juga teman-teman. Itu ada kayak top, tapi tidak dipaksa begini. Begini selalu rileks saja. Terus begini lagi teman-teman, lutut lagi kembali dilemaskan. Begini. Terus selanjutnya ini teman-teman bagian perut. Bagian perut ini begini kita baring teman-teman. Ini terus ini lutut ditekuk naik teman-teman. Jadi begini, ini untuk memperlancar pencernaan ini. Untuk ini nafsu makan selalu enak teman-teman. Jadi begini Pak Amran ini. Kalau selalu ini berkesinambungan ini setiap hari ini kontinu begini teman-teman ini. Biar ini garam dengan minyak kelapa ini enak makan teman-teman. Begini. Terus ditekan-tekan di sini pelan-pelan saja teman-teman. Jadi 1, 2, 3, ini 4 ini. Ini untuk mencegah juga usus turun teman-teman, ditekan-tekan naik ini. Untuk mencegah usus turun, MBY. Kalau itu yang menderita MBN dia kesakitan kalau begini teman-teman. Prostat juga ini mencegah juga prostat yang sering kencing-kencingin teman-teman. Jadi setiap hari itu kalau dilakukan Pak ini sudah berkeringat Pak Amran ini. Ini kayak sudah minum obat paracetamol, bodres, berkeringat orang teman-teman, karena ini memperlancar peredaran darah ini tanpa obat. Itu kan obat untuk memperlancar juga itu peredaran darah. Kayak tensi, hipertensi itu obat tensi itu untuk memperlancar. Sedangkan ini Pak Amran ini saraf-saraf darah ini, saluran-saluran darah ini dipermantap ini teman-teman. Jadi ini bagian perut teman-teman, 1, 2, 3, 4. Begitu teman-teman. Jadi selanjutnya untuk bagian jantung lagi, merokok lagi dulu Pak Amran ini. Jadi untuk yang sering kaget-kaget itu kalau mati lampu teman-teman, ya ada rasa ketakutan itu, rasa was-was itu kaget. Ini dikasih begini ini teman-teman ini. Sampainya itu kalau ada kaki-kaki itu ada rasa sakit di sini teman-teman. Jadi dikasih begini sampai rasa sakit itu hilang. Itu yang bikin sakit karena darah tidak lancar ke sini teman-teman. Jadi dirasakan saja sampai hilang itu rasa sakit. Sudah hilang kaki-kakinya itu. Terus bagi yang sering masuk angin teman-teman ini di bawah ini di bawah dada ini dipijit-pijit begini. Jadi untuk memperlancar ini pijit-pijitnya sebaiknya pakai minyak zaitun, minyak kelapa teman-teman, atau kain body.
pakai krim pijat teman-teman. Ini cuma cara-caranya saja, jadi saya tidak pakai minyak ini. Begini teman-teman. Terus kalau sudah lagi teman-teman, itu yang sering naik tensinya teman-teman, dikasih begini aja nih. Setiap hari ini dikasih begini, ini di urat leher ini teman-teman. Lagi dulu. Ini sudah berkeringat ini Pak Amrang ini teman-teman. Jadi begini, ini yang sering naik tensinya teman-teman, ini dikasih begini nih, tekan-tekan dari atas ke bawah. Terus cubit-cubit kecil ini kalau yang tensinya itu sering naik itu ada kayak di sini kayak pensil. Kalau sudah 140 itu teman-teman sudah mulai seperti pensil di sini. Kalau sudah 200 itu ke atas tensi begini teman-teman, kayak jempol ibu jari ini. Kayak ini begini ini. Begitu, ini yang bikin susah balik kalau sudah besar di sini punya urat leher teman-teman. Makanya kita oleh. Ini sudah berkeringat ini Pak Amrang ini. Karena sudah diperlancar ini saraf-saraf pembuluh darah teman-teman. Kalau sudah mantap itu sudah tidak bisa lagi dicubit itu teman-teman, itu tinggal kulit-kulitnya lagi itu yang dicubit, sudah tidak ada lagi yang kayak pensil, sudah turun itu normal tensinya teman-teman. Otomatis juga kita sudah tidak oleh lagi. Begini teman-teman. Terus begini juga. Baru dikembali lagi direlaksasi nih bagi yang lengan lengannya teman-teman. Begini. Tuh. Baru usahakan jangan selalu dikasih begini tangannya. Atau kaki dikasih tendang kuat keras-keras, itu biasa syarat terjepit, tidak kembali syarat teman-teman. Jadi begini saja Mas, jangan juga sering begini di kereta, pokoknya begini saja teman-teman. Terus selanjutnya, maaf ini saya buka dulu ini songkoknya ini Pak Amrang ini, karena ini bagian yang sering sakit kepala juga. Pokoknya seharusnya itu dari kaki, pokoknya seluruh satu badan teman-teman dipijit. Beginilah saya setiap harinya kalau sudah tidak ada lagi pasien di rumah. Jadi mulai dari sini teman-teman, ini tulang pipi ini kita terapi juga begini teman-teman. Begini. Ini. Kebetulan ini saya ada sakit sedikit di sini karena kemarin saya itu sudah makan yang keras-keras itu, ini mengganggu saraf gigi saya. Makanya saya terapi ke tadi pagi ini, dia bengkak jadi sudah tidak sakit lagi. Kan dulu biasanya kalau saya sakit gigi sebelum saya pintar diberi kelebihan melalui PJ ini untuk mengobati orang teman-teman, biasanya saya minum obat ini, kalau bukan Bodres Parames baru bengkak. Tapi sakitnya sudah tidak ada teman-teman, cuma bengkak ini karena saya sudah terapi sarafnya di sini. Sudah tidak ada rasa sakit, tapi kalau di tulang pipi pasti ada di sini teman-teman. Bagi yang memiliki juga sakit kepala itu, kalau sakit kepala ada sakit itu di sini. Terus, begini lagi teman-teman. Dicubit lagi, dites lagi tensi apakah tidak naik. Begitu teman-teman. Terus ini nih di bawah mata ini teman-teman ini. Bagi yang susah tidur itu teman-teman, ini kesakitan di sini. Kalau ini Pak Amrang ini biar dikerasi karena mantap saraf mata saya ini teman-teman. Kesakitan itu bagi teman-teman yang susah tidur. Terus dikasih naik lagi di sini ya, kayak mas samporan teman-teman. Seluruh ini saraf-saraf di kepala ini diremas-remas. Terus daerah ubun-ubun juga ditekan-tekan begini untuk memperlancar peredaran saraf di otak teman-teman. Supaya sensor motorik itu dari kaki nyambung ke kepala teman-teman.
karena ini dari kaki ke kepala itu satu paket. Makanya kalau sudah orang stroke itu bengkok kaki, bengkok kanan mulut juga karena satu paket teman-teman. Jadi diremas-remas saja begini. Jadi bagi yang memiliki itu penyakit sering sakit kepalanya itu biar minum obat nggak sembuh itu sakit di sini teman. Di sini juga di daerah di bagian alis mata ini. Kalau Pak Amrang ini ada di sini sedikit di tulang pipi sakit di sini kalau diterapi karena tadi pagi itu tiba-tiba gigi saya sakit. Ya, jadi saya terapi cepat serap, saya punya serap gigi itu makanya dia bengkak. Kemendingan bengkak teman-teman daripada enggak bengkak itu masih ngilu-ngilu itu kesakitan. Sekarang sudah tidak sakit lagi tapi bengkak. Begitu teman-teman. Ini saya sudah terapi, ini sarafnya sudah tidak sakit lagi. Tapi yang di pipi masih ada ini sakit sedikit. Begitu teman-teman. Terus begini lagi dari belakang begini teman-teman. Begini posisi ibu jari belakang gini. Ini untuk saraf ngantuk ini. Dari belakang. Ini sudah berkeringat ini Pak Amrang ini. Kayak orang masam kok teman-teman. Jadi untuk daerah bagian belakang itu punggung yang sering sakit punggungnya itu pinggang, tulang belakang, tulang belika, apa itu teman-teman. Kalau Pak Amrang itu setiap harinya ini saja yang dia lakukan setiap harinya ini lagi dulu nih. Jadi ini untuk bagian pinggang teman-teman itu yang selalu kesakitan atau syarat terjepit itu teman-teman ini rahasianya ini kalau menurut versi Pak Amrang toh karena saya praktikkan setiap hari ini tidak pernah saya ada rasa sakit lagi selama saya diberi kelebihan oleh Allah mengobati pasien melalui Pak pijit ini teman-teman. Jadi ini posisi ini baru ini 2 bulan saya dapatkan ini. Karena waktu saya sekolah dulu belum pernah saya dapat posisi yang begini. Nah sekarang ini 42 tahun teman-teman saya punya umur ini saya dapat semua. Jadi kalau ada keluhan itu sakit pinggang, saraf kejepit, ini saja setiap hari ini dicium lutut nih. Begini teman-teman ini. Betul. Ini rapat ini teman-teman ini. Gimana begini nih? Ini cium lutut ini teman-teman ini. Apa ini Pak? Ditahan sekitar 5 menit. Kalau saya biasa sampai setengah jam. Saya juga bisa bicara juga. Kalau mungkin teman-teman ada yang mendapatkan posisi begitu, paling 1 menit sudah pusing. Kalau saya ini biar setengah jam ini teman-teman ini. Saya masih cerita juga ini. Terus kalau sudah begitu teman-teman ini lagi kan. Ini juga lagi posisi begini teman-teman ini Pak Amrang ini. Kasih ini sini kamera. Ini untuk mencegah ini teman-teman yang sering terkena saraf kejepit ini begini teman-teman ini. Ini Pak Amrang ini cium lutut ini juga begini juga. Ini saya baru 2 bulan lebih ini teman-teman. Saya mendapatkan posisi begini. Ini susah ini. Saya ini bisa kasih balik-balik saya punya kepala ini tidak ada rasa pusing. Nah dulu waktu saya sekolah ini tidak bisa dapatkan ini. Teman-teman ini. Terus begini lagi. Itulah teman-teman terus dicium lagi lutut kan begini teman-teman ini. Jadi begitu teman-teman. Ini sudah berkeringat Pak Amrang ini. Jadi semua rasa sakit itu di badan hilang teman-teman. Bukan main saya dari pagi itu kerja pasien sampai jam 1 malam. Nah saya juga ini manusia biasa teman-teman. Seperti semua ini manusia biasa. Tapi kalau sudah saya terapi lagi hilang Pak. Bayangkan kalau yang berat badannya itu 100 kilo lebih saya terapi 50% hilang.
Jadi itulah yang sering keluhannya saraf kejepit terakhir yang begini tuh yang sering terkena sakit banyak. Cium lutut teman-teman begini. Tuh teman-teman, ini saya masih cerita ini. Nah ini masih normal saya punya suara ini. Tuh. Terus posisi begini lagi teman-teman ini. Baru begini lagi teman-teman. Baru dilemaskan. Terus ini lutut. Begini. Naik turun. Terus begini lagi teman-teman. Terus begini lagi. Jangan dikasih tendang begini. Biasa saraf terjepit itu tidak kembali teman-teman. Jadi begitulah teman-teman untuk video kali ini saya si tukang bentor yang tiba-tiba dengan izin Allah menjadi ahli pijat refresh memberikan tutorial terapi pijat mandiri untuk seluruh badan yang sering mengalami keluhan berbagai macam penyakit teman-teman. Dan jangan lupa bantu like, subscribe, bagikan videonya kepada teman-temannya supaya dengan begitu saya juga bersemangat ini mengupload video-video pasien saya teman-teman. Jadi tunggu video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.